Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Melanjutkan catatan Bun Bun Goes Umroh. Kali ini kita akan berkenalan dengan kota Madinah. Yuk kita kenali lebih lanjut kota Madinah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Khusus untuk Madinah ini, tak kenal pun sudah sayang. Apalagi kalau kita sudah mengenalnya. Kita simak, jangan skip. Dukungan teman-teman berupa like dan subscribe sangat membantu karena rupiah yang dihasilkan akan didonasikan pada orang yang lebih membutuhkan. Insya Allah support teman-teman akan jadi amal jariah. Madinah kota yang sangat indah. Keindahan Madinah ditunjang dengan kondisi alam. Barisan bukit mengelilingi seluruh kota dan berbentuk layaknya piring terbuka. Gemerlap lampu-lampu kota terlihat sangat indah ketika penduduk atau penziarah memasuki kota pada malam hari dari dataran tinggi. Secara geografis, kota Madinah berada di antara 39 sampai 40 derajat garis bujur timur dan 24 sampai 25 garis lintang utara. Letaknya di dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah, setinggi 660 meter di atas permukaan air laut. Jaraknya dari kota Makkah sekitar 400 km. Tanah di kota Madinah terkenal subur karena sejak zaman dahulu merupakan oase besar yang ada di tengah-tengah gurun pasir. Di sebelah selatan, kota ini berbatasan dengan Bukit Air, di sebelah utara dengan Bukit Uhud dan Sur, dan di sebelah timur dan barat dengan gurun pasir Kharoh. Bila turun hujan, lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan timur. Madinah memiliki daerah yang landai, kota yang sejuk dan subur. Pohon-pohon kurma banyak dijumpai di setiap sudut jalan. Ketenangan dan keutamaan kota inilah yang senantiasa menimbulkan kerinduan untuk datang dan datang kembali ke Madinah. Mungkin saja kecintaan kaum muslimin ini erat kaitannya dengan doa Rasulullah. Ya Allah, berilah kecintaan kepada Madinah seperti cinta kami terhadap kota Makkah atau bahkan melebihinya. Kebesaran Madinah ditandai dengan nama-nama indah yang melekat padanya. Antara lain Madinah An-Nabi, kota Nabi, Madinah Ar-Rasul, kota Rasul, Taba atau Toibah yang berarti baik, Qoryah Al-Ansor yang berarti perkampungan kaum penolong, Al-Asimah ibu kota, Al-Mubarakah yang penuh berkah, Al-Muttaroh yang terpilih. Julukan lainnya adalah Bait Rasulullah, rumah utusan Allah, Syaidah Al-Buldan, tuan dari segala negeri, Dar Al-Iman, kawasan keimanan, Dar As-Sunnah, kawasan tradisi Nabi, Dar As-Salam, kawasan damai, Dar Al-Haram, kawasan suci, dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 94 nama yang indah, namun yang paling terkenal adalah Madinah Al-Munawwaroh. Madinah adalah kota yang mencintai dan dicintai Rasulullah ketika melarikan diri dari Makkah karena dianiaya kaum jahiliyah dan terpuruk dizolimi kerabatnya sendiri. Masyarakat Madinahlah yang mengembangkan tangan, menerima dengan tulus kehadiran Nabi dan para sahabat dengan sukacita. Ketulusan penduduk Madinah merupakan pertolongan yang sangat besar untuk pengembangan agama Islam. Maka Allah telah membalas kebaikan Madinah dan penghuninya dengan berbagai keberkahan. Madinah yang menjadi saksi Nabi beserta keluarganya hidup tenang dan damai dalam situasi pasang surut. Di kota ini pula lah Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bumi Madinah lah yang menyimpan jasad manusia agung, menambah deretan kemuliaan kota Madinah. Madinah menjadi sangat istimewa. Sebagai salah satu kota suci umat Islam, Madinah memiliki keutamaan di antaranya. Allah memilih Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah. Madinah berbandingkan cahaya pada saat kedatangan Rasulullah. Allah memilih Madinah sebagai tempat disemayankan jasad Rasulullah. Madinah dibersihkan dari syirik, keberkahan di Madinah dilipat gandakan, beribadah di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya. Dajjal tidak boleh memasuki Madinah, orang-orang kafir tidak boleh memasuki Madinah. Ada doa Nabi Muhammad untuk Madinah sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Para malaikat menjaga Madinah hingga hari kiamat tiba. Subhanallah. Apa fakta tentang kota Madinah yang harus kita ketahui?
Pertama, kota Madinah adalah rumah bagi Masjid Nabawi. Di Madinah terdapat masjid yang dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salat di masjidku, Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali, dan salat di Masjidil Haram atau Mekah memiliki pahala 100.000 kali. Ini Masjid Nabawi ada di bawah kendali penjaga 2 masjid suci, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Fakta lainnya tentang Madinah bahwa kota ini adalah kota yang tidak pernah sepi, menenangkan dan menyenangkan. Madinah tidak pernah sepi. Berjuta-juta kaum muslimin datang menziarahi Rasulullah dan beribadah di Nabawi. Mereka tidak hanya datang dari pelosok Arab, melainkan dari berbagai belahan dunia. Hal ini semakin memberi denyut kehidupan ekonomi di Madinah. Tanah yang subur, rezeki mengalir dibawa oleh para pendatang. Di kota Madinah, kendati padat dan dengan manusia yang datang dari seluruh penjuru dunia, semua tertib dan tenang. Kita benar-benar menjaga adab untuk tidak ribut, tidak riuh, tidak menimbulkan kegaduhan, karena disinilah bersemayam jasad Rasulullah, sahabat dan keluarga Nabi. Masyarakatnya sangat ramah. Kalau suatu waktu di masjid selalu ada orang yang menyapa dan bahkan sukarela membantu kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Fakta ketiga, Madinah adalah kota 1000 masjid. Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota semburat cahaya, selain memiliki Masjid Nabawi, juga memiliki beberapa masjid yang sangat bersejarah. Di antaranya, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah pada 622 Masehi. Kemudian ada Masjid Al-Qiblatin, masjid di mana Nabi Muhammad menerima perintah Allah mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Selanjutnya ada Masjid Sabah Khandaq atau Al-Khandaq, merupakan masjid bersejarah di Madinah, utamanya dibangun pada saat Perang Khandaq. Nah, banyak lagi masjid-masjid yang bersejarah, namun biasanya kesempatan untuk melakukan kunjungan terhadap masjid-masjid yang banyak itu ada waktunya di musim haji. Karena kalau musim umroh sangat terbatas waktunya, sehingga hanya 3 masjid itu aja yang biasa kita kunjungi. Fakta ketiga bahwa di kota Madinah banyak situs sejarah. Selain Masjid Nabawi, ada banyak situs sejarah yang dapat dikunjungi di Madinah. Salah satunya adalah museum yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian juga ada Jabal Uhud, tempat medan perang Uhud yang menewaskan pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, serta 68 pejuang Islam lainnya yang meninggal di perang Uhud. Kemudian juga ada makam Baqi, tempat dimakamkan sahabat dan menantu Nabi, yaitu Utsman bin Affan, Ibunda Siti Aisyah beserta istri lainnya, Ibunda Fatimah dan putranya Hasan serta para sahabatnya. Fakta keempat, Madinah terkenal akan kurmanya. Untuk menambah penghasilan yang didapat dari kunjungan para penziarah, Madinah mengembangkan kegiatan ekonomi dengan menanam kurma, buah-buahan, sayuran dan sereal. Ribuan pohon kurma menjadi pemandangan menarik di kota Madinah. Ada beberapa tanah yang sebelumnya kosong, sekarang ditanam pohon-pohon kurma yang langsung diambil batang-batang yang sudah tinggi. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan melihat sudah menjadi kebun dan berbuah, sudah bisa dipetik. Yang sangat mengagumkan bahwa sampai saat ini di Madinah ada pohon kurma yang merupakan wakaf dari sahabat Nabi Utsman bin Affan. Dan kebun kurmanya merupakan salah satu penghasil kurma terbaik di Madinah. Demikianlah paparan mengenai kota Madinah, kota yang dicintai Rasulullah dan dicintai seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk datang beribadah di Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.